Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 12 yang hebat. Sudahkah kalian belajar bahasa Indonesia hari ini? Oke, ayo kita belajar bahasa Indonesia bersama Bu Guru. Kali ini Bu Guru akan membahas alternatif jawaban latihan 3 bab 3 bahasa Indonesia kelas 12 halaman 128 sampai 131 tentang hikayat perkara si bungkuk dan si panjang. Ada pada buku Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk SMA atau MA kelas 12 tingkat lanjut. Selamat mengikuti. Anak-anak, kalian dapat membaca teks hikayat perkara si bungkuk dan si panjang pada buku siswa Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk SMA atau MA kelas 12 tingkat lanjut halaman 128 sampai 131. Itu ada cuplikannya. Yang lengkap bisa kamu baca sendiri di buku ya. Sekarang Bu Guru akan mencarikan alternatif jawaban. Pada latihan 3 itu terdapat 5 soal ya, tentang hikayat perkara si bungkuk dan si panjang. Soal nomor 1, setujukah kalian kalau pencerita berhasil menampilkan tokoh dan penokohan yang bagus dalam hikayat tersebut? Jelaskan. Alternatif jawabannya setuju. Tokoh Mashudul Haq dapat menyelesaikan perkara si bungkuk dan si panjang dengan cara yang unik dan bijak. Soal nomor 2, jelaskan dengan pembuktian bahwa alur dalam hikayat tersebut menggunakan alur maju. Berikut adalah alternatif jawabannya. Ya, hikayat tersebut menggunakan alur maju dengan urutan peristiwa sebagai berikut. Peristiwa pertama, si bungkuk dan istrinya yang berparas cantik mau menyeberangi sungai. Si bungkuk mengira sungai itu airnya dalam sehingga tidak jadi menyeberang. Peristiwa 2, si bungkuk meminta tolong kepada seorang bedawi yang berada di seberang untuk membantu menyeberangkannya. Peristiwa 3, karena melihat istri si bungkuk itu berparas cantik, si bedawi itu tertarik dan mau membantu menyeberangkannya. Peristiwa 4, si bedawi menuruni sungai dengan merendahkan dirinya agar tampak di hadapan si bungkuk itu seolah-olah sungai itu dalam. Peristiwa 5, si bedawi menyeberangkan perempuan itu dengan segala bekalnya. Saat menyeberang, si bedawi membujuk perempuan istri si bungkuk itu agar mau menikah dengannya dan meninggalkan si bungkuk. Perempuan itu setuju dan mau menjadi istri si bedawi. Pada peristiwa 6, si bedawi menyaksikan istrinya direbut orang. Lalu dia putus asa dan menceburkan dirinya ke sungai. Ternyata sungai itu tidak dalam. Si bungkuk pun berhasil menyeberangi sungai. Peristiwa 7, si bungkuk mengadukan perkara si bedawi merebut istrinya ke Mashudul Haq. Peristiwa 8, Mashudul Haq menyelesaikan perkara itu dengan cerdik. Istri si bungkuk kembali menjadi istrinya, sementara si bedawi mendapat hukuman setimpal. Soal nomor 3, jelaskan bahwa pemilihan latar dalam teks hikayat itu sudah tepat. Berikut alternatif jawabannya. Pemilihan latar dalam hikayat itu sudah tepat, yaitu sungai yang dangkal dengan tokoh-tokoh yang menyeberangi sungai itu dengan cara yang unik. Si bedawi menyeberangkan istri si bungkuk yang cantik dengan berpura-pura bahwa sungai itu dalam.
Si bungkuk menjatuhkan dirinya ke sungai sehingga sadar bahwa sungai itu dangkal dan mudah diseberangi. Latar sungai itu tepat untuk perlakuan tokohnya yang berbuat seperti itu. Nomor 4. Gambarkan bagian mana dalam teks tersebut yang menurut kalian paling menarik. Alternatif jawabannya mungkin seperti ini ya. Dari awal sampai akhir cerita ini menarik. Cerita ini bersifat jenaka dan bernilai moral baik. Si bungkuk mengira sungai yang akan diseberangi itu dalam, padahal sesungguhnya dangkal. Si Bedawi atau si Panjang yang menyeberangkan istri si bungkuk dengan merayu dan ingin menjadikannya istri. Si bungkuk yang mau bunuh diri dengan menjatuhkan diri ke sungai akhirnya menyadari bahwa sungai itu dangkal. Maka si bungkuk pun menyeberang dengan mudahnya. Si bungkuk mengadukan perkaranya ke Masyhudul Haq dan menyelesaikannya dengan cara cerdik. Si Panjang mengakui kesalahannya dan istri yang cantik jelita pun mengaku bersalah. Keduanya pun mendapat hukuman cambuk. Soal nomor 5. Identifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat tersebut. Kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Beri keterangan bahwa nilai-nilai itu masih layak apa tidak. Alternatif jawabannya mungkin seperti ini. Nilai yang terdapat di dalam hikayat itu ialah nilai kemanusiaan dan nilai sosial. Nilai kemanusiaan tergambar dari kegiatan Masyhudul Haq membantu menyelesaikan perkara si bungkuk dan si Panjang. Kegiatan menolong itu termasuk juga sebagai nilai sosial, yaitu pergaulan antar manusia dengan cara saling membantu. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai itu dapat kita temukan. Dengan demikian, nilai itu dianggap nilai universal yang berlaku sepanjang zaman. Anak-anak, demikian tadi alternatif jawaban untuk latihan 3 bab 3. Ya, itu hanya alternatif jawaban. Kamu bisa menjawab sendiri dengan kalimatmu sendiri. Ya, amati, tiru, dan modifikasi dengan bahasa atau kalimatmu sendiri. Oke, selamat belajar dan sampai jumpa pada video Bu Guru yang selanjutnya. Terima kasih.